penyebaran coronanya itu karena tumpang tangan, altar call. Iya. Lu Belum kan kalau altar call kan pendeta lu jaraknya cuma satu sejengkal doang dari bibir lu. Itu kalau makanya, rebahnya ke depan, iya. makanya kalau mau numpang tangan Itu pakai masker. altarkol apa mau bisik-bisik sih? Betul banget. Loh ya iya. Enggak kalau takut kemuncratan pakai masker Iya, kalau mau pakai doain masker. orang. Itu. Iya. Bener nggak? Karena yang klaster Lembang itu tuh kan kronologinya satu ada perjalanan ke Israel. Pulang dari Israel mereka bikin pertemuan di Lembang. Terus ada 2.000 jemaat, altar call. Nah, pulang dari situ wakil gembalanya sakit meninggal, besoknya gembalanya meninggal. Nah, dari situlah pas di track belakang ternyata itu ada proses altar call yang penyebarannya dari situ. Oke. Tapi yang Ya, dipanggil itu yang maju ke ekstrim depan, juga tuh. yang maju ke depan semuanya udah Pokoknya dicek aman nggak? 267. Ya itu. Hah? Di detik.com 206. 200-an. Ya. 267 jemaat positif. Dari Dan yang dari Dari sekitar 600. ya berapa ratus lah. Nah, penyebaran sampai Papua itu kan kemarin di Papua itu ada yang kena positif juga COVID tuh. Nah ya ternyata yang kena COVID itu termasuk klaster Lembang juga. Gitu. Jadi kalau menurut gue ya benar, emang kita harus berjaga jarak, iman tetap ada tapi ya berhikmat juga gitu loh. Makanya ini penting peranan gereja di sini Tim untuk bukan mengklarifikasi ya, mengedukasi. Betul. Lalu mensupport secara doktrin dan pemikiran yang sehat yang relevansinya kuat untuk saat ini. Cuma untuk saat ini aja kok. Jadi itu bukan sesuatu yang paten atau permanen. Gitu. Iya. Terutama saat-saat sekarang nih, apalagi di daerah ya. Di daerah tuh sampai hari ini orang masih ibadah sama-sama. Di Brastagi, di beberapa daerah yang mungkin ya seperti kayak kita awal-awal gitu loh. Apalah ini. Gitu. Iya. Harapannya masih memiliki kepercayaan kalau mereka nggak akan tertular ya, maksudnya. Iya, makanya benar. Ya, nah makanya itu. Mudah-mudahan video ini juga bisa nolong untuk informasikan ke mereka yang di daerah nih untuk sama-sama istilahnya satu barisan lah. Semua PGI, PGLI semua udah kasih satu suara kok. Ibadah di rumah. Gitu. Nah, ya berarti kan yang mesti nggak tahu alasan mereka kenapa mereka kekeh tetap mau ibadah bareng-bareng, tapi ketahuilah kalau mereka ibadah masing-masing di rumah, Yesus tetap sayang sama mereka gitu. Satu. Betul. Ya, kan? Mungkin nggak tahu caranya juga gimana kali kalau misalnya di daerah. Maksudnya untuk kalau misalnya mau ibadah di rumah tuh terus iya apa yang mesti dilakukan kayak gitu-gitu. Mungkin gimana Pastor Yer ini gimana kalau di rumah mau ibadah dan tidak ada YouTube gitu ya? Ya, jadi sebenarnya kan kembali kekuatan ke rumah. Ibaratnya kalau nggak ada YouTube pun, ya, ini kalau ngomong soal cara doktrinal ya, kita nih laki-laki ayah harusnya mengambil tanggung jawab sebagai imam. Pendetanya ya kita. Ya. Nah, kalau ngomong soal doktrin, harusnya anak-anak tuh nggak kenal Tuhan pertama kali di sekolah minggu, tapi di kita. Nah, makanya ini kan reposisi nih. Firman Tuhan memaksa keluarga-keluarga untuk menghidupkan kembali ruang keluarga seperti seharusnya. Contoh misalnya, kalau kita lihat secara doktrinal, Roh Kudus itu pertama kali dicurahkan secara geografis ya di Israel, tetapi secara fungsional itu ke rumah, di rumah atau ruang keluarga. Jadi memulainya memang startnya dari ruang keluarga. Bukan tugas pendeta untuk memberkati anak istri kita, tapi kita nih laki-laki. Nah mau nggak mau, belum tentu di daerah punya kuota, punya jaringan, punya apa. Makanya itu yang tadi lo jelasin, Tim, support system yang lo maksud adalah support system dalam keluar. Nah, menghidupkan kembali itu support system dalam fungsional Yesus, ibaratnya Christ in you, realita Kristus yang di dalam, sehingga waktu support system di luar ini nggak ada, itu tetap sehat. Nih contoh misalnya, bangsa Israel dari Mesir ke Tanah Perjanjian, di padang gurun, support system luar semua tuh, air dari batu karang, roti dari langit. Tapi begitu masuk Tanah Perjanjian, support system luar semua berhenti. Kalau nggak kerja, nggak ada penghasilan. Tapi itu tujuannya untuk menghasilkan support system yang dalam. Seperti yang lo bilang, ada kekuatan dari dalam. Nggak ada yang doain, kita tetap kuat.
ibaratnya gini, nggak ada yang boleh jadi matahari dalam hidup kita kecuali diri kita sendiri. Ketika kita punya Yesus di dalam diri kita, Ya. gitu loh. Jadi ketika gereja nggak berfungsi, kita tetap terang, gitu. Karena kita punya sesuatu. Pertanyaannya, Betul. kalau misalnya ada keluarga-keluarga yang biasanya nih yang datang ke gereja adalah ibunya karena suaminya belum bertobat, let's say, atau anak-anaknya pun juga belum. Yeah. Jadi si atau ibu sama anaknya, apa yang sedangkan ya saya amat gitu. Iya, iya. Gimana? Kan banyak banyak kan istri-istri iya ibu-ibu yang mereka mencari kekuatannya itu dengan secara komunal gitu kan, waktu dia ketemu di gereja, kebaktian, persekutuan doa, dia mendapatkan kekuatan itu, dia bawa itu ke rumah. Nah, tapi ini semua sekarang support sistemnya itu hilang. Iya. Ya makanya ini kan kayak ibarat gini, kayak orang ke pom bensin lah, semua mulai dari nol. Nggak ada pernah kita punya pengalaman. Nah, pengalaman gue dampingin beberapa orang, beberapa memang, jadi yang mulai istrinya sama anaknya aja di rumah, karena bapaknya emang dasarnya nggak pernah ke gereja, disuruh doa di rumah juga nggak mau, gitu. Ya udah, paling start aja, nyanyi satu lagu, kalau nggak bisa khotbah, pakai buku renungan harian, habis itu doa, ngucap syukur, serahin semuanya, udah. Dan itu bisa dilakukan bukan cuma hari Minggu, setiap pagi justru. Gitu. Nah, itu kan kendala yang banyak karena bapak-bapaknya ini. Nah, makanya ini kan gue bilang shock terapi buat bapak-bapak yang buat bapak-bapak sih gak ada masalah, emang biasa hari Minggu di rumah. Iya. Gitu. Iya. Yang masalah ibu-ibunya biasanya. Udah hari Minggu masih aja lo di rumah. Senin sampai Jumat di rumah, Sabtu Minggu juga di rumah. Di rumah, gak kemana-mana. Tapi menarik sih, tadi berarti hah? Apa? Yang menarik adalah mungkin emang gak kerja suaminya selama ini. Iya, ada corona, nggak ada corona, memang pengangguran di rumah aja. Emang pengangguran. Tapi yang menarik adalah berarti sebenarnya kalau kita bisa melihat isu ini atau virus ini dengan sudut pandang yang berbeda dan tetap berhikmat juga dalam menjalankan, ya sebenarnya positifnya adalah mesbah keluarga itu kembali terbentuk dan kembali ke yang ketika Yeri bilang tadi ya, kembali ke awal gitu loh. Itu memulainya dari rumah. Itu sih gitu yang gini, yang notabene hamba Tuhan besar, kapasitas besar belum tentu punya kemampuan ini membangun lagi strong from home-nya. Iya betul sih. Dan itu nggak mudah, semua harus bebenah. Gitu. Gua juga bebenah, semua juga harus bebenah. Karena kalau nggak bebenah, berarti nggak ada ibadah. Udah gitu aja. Jadi seperti keadaan memaksa kita untuk bertanggung jawab. Untuk paling nggak kita mulai ajarin anak-anak kita firman. Paling nggak neladanin. Iya betul. Gitu. Iya. Dan sebenarnya sih yang bisa terlihat itu adalah seberapa banyak benih yang sudah ditaburkan oleh gembalanya selama ini gitu loh. Apakah itu sudah mengakar kuat? Kalau misalkan selama ini benihnya tidak begitu baik, ngerti gak sih? Maksudnya, ngerti. Jadi setelah dia udah nggak ada kegiatan ibadah secara langsung, apa yang ditabur ya selama ini ya? Nggak ada nih, kosong di tanah gue. Itu yang tadi gue bilang, maksud gue adalah kapal Nabi Nuhnya gitu. Bukan masalah materi, tapi apa yang dia tanamkan ke jemaatnya masing-masing, mempersiapkan mereka gitu. Jadi waktu jadi bukan cuman yang jemaat ataupun juga jemaat rasakan itu bukan cuman duit yang mesti keluar setiap hari Minggu gitu, tapi ada yang ditanam gitu loh, ada yang berkembang, ada yang bertumbuh di dalam mereka. Kalau misalnya ngomongin iman itu bukan cuman nggak percaya sama pemerintah gitu ya untuk tetap di rumah, enggak, tapi justru ngajarin kalau misalnya ngomongin iman ya itu kan nggak lepas juga dari submission dong.
Ya kan, maksudnya betul, lu juga mesti tetap taat, apalagi di Alkitab pun juga kan diajarin gitu. Kita pun juga mesti tetap taat sama peraturan negara gitu loh. Betul. Nah, jadi Karena pada hal-hal itu yang harusnya tuh benar-benar dikuatin. Setuju gua. Betul. Karena pada akhirnya dengan kondisi seperti ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada gembala-gembala, kita bisa melihat mana gembala-gembala yang melakukan pengajaran yang baik atau mungkin yang tepat, sehingga ketika ada kasus seperti ini, jemaat tuh nggak nyari pendeta tapi nyari Yesusnya. Iya. Karena awal-awal pada saat kejadian COVID ini merebak, jemaat itu larinya ke pendeta, minta didoain, minta tumpang tangan segala macam. Mereka melupakan bahwa Yesusnya yang berperan di situ sebenarnya. Gitu loh. Yang harusnya mereka cari Yesus, bukan pendeta. Dan ini bisa terlihat juga. Ini harus jadi momen untuk mungkin Pak gembala-gembala ya berbenah juga bahwa kalau jemaatnya seperti itu berarti ada yang salah selama ini. Mungkin ya, kita nggak tahu juga. Atau mungkin gembala-gembala waktu awal-awal kaget kali ya. Pagi-pagi hari Minggu udah pakai jas. Oh iya, lagi COVID ya. Buka lagi bajunya. Kebiasaan khotbah kan dari Minggu kan. Bangun jam 6, saat teduh, mandi. Buka laptop dong. Buka laptop sekarang. Atasan jas, bawahnya tetap ini, boxer ya. Kalau gua rasa sih nggak ada gembala yang ngajarin nggak baik. Pasti semuanya baik. Betul. Cuman gimana caranya membuat mungkin ya di sini ada hal yang bisa dipelajari adalah kan kalau misalnya jemaat-jemaat yang seperti itu kan berarti kan ya taruhlah jemaat-jemaat yang manja gitu kan dalam tanda petik. Ya, gitu. Betul. Nah, berarti itu yang mesti dibenahin gitu. Memang nggak salah kalau misalnya jemaat apa-apa pasti yang dicari pertama adalah pendetanya. Gembala, gitu kan. ya. Pak pendeta gimana nih gini. Itu nggak masalah sih. Cuman kan memang respon setelah itu yang menentukan gitu menurut gua. Waktu respon setelah ngobrol sama pendeta abis itu udah dan lo tetap percaya sama Tuhan, itu baik. Tapi kalau misalnya malah ngejar nyamperin rumahnya gedor minta minyak atau apa kan ya itu malah jadi aneh gitu. Iya. Aduh. Betul. Lucu banget. Gedor-gedor rumah pendeta. Mungkin untuk kamu carrier tahu. Mungkin untuk pendetanya nggak bukain pintu lah. Mungkin untuk beberapa gereja dan beberapa pendeta ini adalah ya cara Tuhan untuk mengembalikan domba-dombanya lagi itu kepada punyanya Tuhan. Bukan punya gembalanya. Betul. Gitu loh. Selama ini mungkin ada beberapa yang mendoktrinnya itu adalah kalian semua adalah milik gembala. Bukan. Milik Tuhan. Gembalakanlah domba-domba. Bukan gitu kata Yesus. Yes. Betul. Kita bukan punya pendeta kan gitu. Jadi ini mengembalikan lagi. Jadi kita jangan apa-apa minta pendeta, apa-apa minta ke pendeta. Ya balik lagi ke Tuhan. Betul. Ada temen gue komen nih, dia biasa ikut ibadah online kan sekarang. Terus dia bilang, dulu dia kalau datang malu kan, tatoan, apa gitu. Sekarang dia lebih feel free. Karena online. Karena nggak ada yang lihat dong. Iya, nggak ada yang lihat. By the way juga kita sebenarnya bisa untuk membantu. Ini kan nanti kan kita akan tayangin mungkin ya kalau ini kan kayak kalau nggak perlu diedit, berarti gue bisa langsung coba tayangin. Yes, betul. Kayaknya perlu deh orang 46 menit gitu. Hah? Apa-apa? Dibagi dua aja. Oh iya bisa. Tayang Sabtu Minggu. Hah? Hari ini Sabtu tayang. Oh iya. Minggu Senin stripping. Nah, maksud gue biar nanti di bawah kita akan bisa taruh ininya. Di description kita taruh link. Gereja online, ibadah online, kalau memang mau bisa ngeklik di situ. Gitu. Oh iya benar tuh membantu banget tuh. Ya kan? Yes. Boleh. Mantap. Bisa ada pilihan lah gitu kan. Iya. Tapi istilahnya monetize kita bakalan kasih ke mereka semua ya. Maksudnya itu kita bakalan kalau misalnya donasi, itu bisa dimonetize nggak sih? Live streaming bisa. Bukan live streaming bisa. Maksud gue kan kita kasih bukan itu. Kita kasih link gereja-gereja yang melakukan ibadah online gitu. Jadwal ibadah online. Kirain tadi ini
Tapi juga nggak. Tapi kalau buat teman-teman juga mungkin yang tadi yang kata Eca juga bilang, kalau misalnya ada yang mau pakai channel kita sebagai wadah ibadah online, mungkin kan gerejanya, wah nggak bisa nyampe 1.000 nih, subscriber kita belum 1.000, orang jemaat aja 50 gitu kan. Iya. Bisa pakai wadah kita, bisa pakai wadah kita juga. Nanti ya komen aja di bawah siapa yang membutuhkan gitu loh. Secara teknisnya sih kita belum tahu bakal seperti apa karena kita belum pernah. Tapi kita punya platform, kita punya wadah gitu ya. Kalau misalnya mau gunakan boleh. Dan kalau misalnya masalah AdSense apa segala macam sih kita nggak bakalan pusingin ya. Maksudnya, bisa. Streaming itu ada AdSense nggak sih? Selama streaming enggak. Pada saat itu tayang itu jadi AdSense. Nanti AdSense-nya kita matiin aja. Gini ya, seperti Anda bilang tadi ya kan. Kan jemaatnya cuman ada 50. AdSense-nya juga pasti tidak seberapa dong. Tapi kan kalau di channel kita kan ada 24.000 orang yang nonton. Iya kan. Iya. Jadi buat teman-teman juga kalau mungkin pengen ibadah online tapi nggak punya wadah ya bisa memakai channel kita untuk ibadah juga sih. Tapi bukan buat promosi gereja ya. Bener kalau lihat wah menarik juga ya, jemaat saya cuma 100 tapi mereka punya subscribers 24.000. Ini gua rasa yang berpikiran kayak gitu cuma lo doang, Detin. Bisa jadi emang. Mungkin ini juga ya mungkin terakhir kita bahas juga. Ya, gue juga berharap sih banyak hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan juga yang melakukan gerakan-gerakan atau mungkin gini deh, minimalis kita dengerin pemerintah aja beda-beda pendapat itu kan kita juga pusing sendiri kan ya. Maksudnya ini yang benar yang mana sih gitu. Jadi informasi yang keluar ke jemaat atau mungkin ke ini ya mungkin bisa secara bijak disortir, Bu. Jadi kayak jangan membuat jemaat jadi makin panik atau malah mempunyai pemikiran yang berbeda gitu loh. Karena kemarin tuh gue dapat video yang salah satu hamba Tuhan bilang bahwa gerejalah terus dengan bahasa roh bakal sembuh. Gue percaya gitu. Hampir semua dari kita kayaknya dapat itu ya. Iya, gue percaya dengan pernyataan itu. Tapi kan menurut gue di saat yang kayak gini itu bukan pernyataan yang paling baik dan paling tepat untuk jemaatnya gitu. Gue ngerti maksud lo, tapi sebetulnya ini berbahayanya tuh untuk orang yang memang sangat simpel pemikirannya. Karena gini, pendeta tersebut nggak kasih pernyataan kalau bakal sembuh. Tapi bahasa roh, menurut penelitian dari ilmu naikin imun 35%. Tapi gue sampai lu sampai googling nggak? Gue googling lo. Kata Oral Roberts. Oh bener ya, betul ya. Katanya betul. Kalau misalnya lo berpikiran positif, hati itu bahagia, happy, emang imun lo naik kan? Betul. Tidak harus bahasa roh. Orang gila aja happy. Gue yakin orang gila tuh nggak bisa kena corona loh. Hidupnya happy. Gue nggak. Dan dia selalu jemuran. Selalu jemuran orang gila. Virus corona masuk ke orang gila. Corona ya yang stres. Nggak ada dong. Mana ada corona. Gimana lo bisa mendeteksi corona stres? Gimana? Corona masuk ke orang gila. Kenapa ini orang nggak sakit-sakit? Jadi kita tanya saja langsung sama corona. Gak ada. Tapi gimana menurut kalian? Coronanya nggak ada. Yaudah, Cirona. Wow. Itu kan statement itu sebenarnya pastoral message. Pastoral message itu punya segmentasi ke pelayan. Linknya itu. Nah, masalahnya waktu video itu beredar dan viral, orang akan sulit. Sedangkan tanpa ada corona dan semua orang masih sengit nih. Yang bahasa roh, yang enggak, baptis selang, baptis ini, itu masalah doktrinal. Sekarang orang nggak ada corona aja orang ribut ya. Tapi gini, ada satu sisi lagi. Akhirnya apa? Akhirnya materi, mungkin ada kayak Eca bilang, ada benernya.
Tapi sekarang lebih banyak jadi bercandaannya. Jadi banyak banget Iya, akhirnya. iya. Kan sebenarnya gini, kayak persembahan. Persembahan itu kan sebenarnya sesuatu yang sangat alkitabiah. Tapi karena beberapa orang mungkin akhirnya jadi bercandaan gitu. Iya. Lebih banyak jadi bercandaan seru lah. Betul. Kurang lebih begitu. Nah makanya kan ini sebenarnya akan kembali ke kita sebenarnya fenomena ini semua. Ya. Artinya kalau ada apa-apa, perhatikan kita dulu. Kita ini lagi oke apa enggak? Kita ini lagi ini apa enggak? Karena Iya, pasti dia betul. akan gini. Terus yang kedua, semua pasti ingin berkontribusi sesuatu untuk keadaan lebih baik. Cuma versinya masing-masing. Ya, betul. Nah, versi masing-masing itu susah diterima. Nah, kalau ada versi misalnya dari orang Pantekosta, kemungkinan bisa ke arah situ, tapi susah diterima Injil, susah diterima reform. Betul. Nah, betul, akhirnya betul. kan makanya bisa ini yang gue bilang penting banget untuk kita menjadi eksklusif inklusif. Misalnya Martin orang karismatik, gua orang saksi Yehova, ya kan? Saksi Yehova punya cara menangin orang karismatik juga. Nah, itunya nggak dikompromiin masing-masing, tapi harusnya kita tetap bisa futsal bareng, ngopi bareng, sekalipun kita nggak kompromi masing-masing. Nah, itu yang membuat sebenarnya fenomena ini menyehatkan komunikasi satu sama lain. Kita udah nggak bisa lagi berinteraksi secara doktrinal aja, gitu sih. Ya, jadi video itu sebenarnya untuk internal, untuk ranah privat lah sebenarnya. Internal kan, sebenarnya. Waktu ditaruh di publik, ditaruh di publik jadinya sudah nggak kontekstual. Betul. Gitu. Tidak kontekstual. Kan? Ya, semua juga kalau misalnya ditaruh di publik pasti ada salahnya. Iya. Nggak, problemnya kan publiknya kita, nggak publik kita doang sih, semua publik juga itu gampang banget termakan oleh penggiringan opini yang dibuat oleh yang ngepost gitu loh. Kan pasti orang ngepost kan nggak yang digelontorkan aja. Sudah tahu nih identitas yang ngepost, pasti arahnya kemana, opininya yang digiring kemana gitu kan. Betul. Gitu. Yes, betul. Ya karena kayak tadi ya kita lihat ya secara fakta ya memang seperti itu kan. Gue sampai googling, bener nggak ya? Oh ya, menurut penelitiannya begitu. Kalau dari gue pribadi ya, ini kita udah hampir 1 jam kan, kita ini aja ya, konklusikan aja ya. Kalau buat gue pribadi, sebelum lo closing, gue mau nanya deh. Apa? Menurut iman kalian masing-masing, kira-kira pandemi ini akan berakhir kapan? Menurut iman apa menurut kabar-kabar yang selama ini kita dengar ya, nih? kita kan ngomongin kan soal iman. Ini kan corona versus iman, ya kan temanya kan itu. Oh wow, oke. Karena gue, lu mau nanya, kalau gue dulu nih ya. Kalau gue, cukup kontroversial karena gue udah nggak melihat kapan ini akan berakhir itu jadi lebih penting. Ngerti nggak? Jadi in case kalau misalkan pandemi ini tidak berakhir, gimana untuk gue hidup? Nah, itu lebih penting. Jadi gue kayak iman lo bilang kalau ini tidak akan berakhir? Bisa jadi. Iya. Ya. Karena bukan itu yang penting. Yang penting itu bukan pandemi ini berakhirnya kalau menurut gue. Kasarnya gini, gue sudah mempersiapkan kayak mental gue, andai kata ini nggak berakhir, gue harus apa ya? Ngerti nggak? Daripada kita, wah ini gue beriman akan berakhir. Ya, berarti iman lu bilang ini tidak akan berakhir ya? Bisa jadi ya. Rese lu sih. Iya pertanyaannya. Selanjutnya, gimana skip dulu? Karena lu tanyanya iman gue. Kayaknya menjebak. Karena lu tanyanya iman gue kapan ini akan berakhir. Karena kalau iman gue adalah kalau ini tidak berakhir, udah. Itu gue tetap memegang. Tidak berakhir, oke. Iya. Oh iya, Tin. Iya. Sulit ya. Iya. Kalau lu gimana? Iman lu gimana, Gian? Kalau gue nggak tahu ya, dari awal ini keluar gue bukan ya mungkin gue nggak tahu ini iman atau apa, tapi gue berpikir bahwa
Oh ini itu lagi ada UKS sekolah minggu ya itu ya. Oh iya benar. Enggak, sekolah minggu udah selesai, udah balik ke orang tua. Iya betul. Makanya kalau lagi doa syafaat banyak anak kecil jalan-jalan ya. Tinggal ibadah Pasutri nanti malam. Iya benar. Aduh lucu banget. Kalau gue dari awal gue tuh berimannya bahwa ini bakal panjang. Tapi orang bakal gue nggak tahu ini iman atau prediksi gue jatuhnya ya. Gue sih berpikir iman gue ini panjang. Ini adalah suatu hal yang panjang dari kesehatan maupun ekonomi. Pandemik ini tuh bakal mungkin setahun ini bakal tetap ada. Tapi after terjadi itu bakal menjadi suatu penyakit yang biasa aja di masyarakat, gitu loh. Ya kayak HIV awal-awal HIV orang takut dengan HIV, tapi sekarang juga ya berteman dengan yang HIV pun nggak masalah kayak ya oh ya udahlah gitu loh. Gitu. Jadi karena kita udah kenal gitu ya. Iya udah akrab gitu dengan virusnya. Panjang juga dong. Iman lu sama dong kita. Nah, karena kalau gue berpikir gini, gue tuh ada berpikir gini. Kemarin gue di rumah disuruh doain ibadah di rumah, gue doa syafaat kan. Gue doa gue gini. Sampai ditanya sama adek gue kenapa? Gue bilang gini. Gue nggak doain buat keluarga gue nggak kena. Gue cuma bilang biar kehendak Tuhan yang terjadi. Karena kalaupun gua kena atau kita sebagai anak Tuhan kena, pasti Tuhan punya rencananya sendiri. Selama kita bisa menjaga diri kita, maksudnya kita emang udah nggak nongkrong, kita di rumah aja, kita jaga kesehatan, cuci tangan, tapi kita tetap kena, ya pasti kan ada sesuatu yang ada rencana Tuhan di situnya gitu loh. Jadi menurut gua mau ada atau nggak ada corona ya jalan. Yang penting kita bertahan hidup, karena corona ini kayak meriset hidup kita lagi sih dari awal. Bakal ada kebiasaan-kebiasaan baru. Kita tuh udah nggak biasa ke kantor, habis ini lebih biasa pakai online gitu. Tangan halus ya. Tangan halus. Gue sampai keriput tangan gue tiap detik gue cuci tangan. Oh berarti lu itunya apa? Hand sanitizer-nya nggak pakai oil ya? Kalau gue pakai oil sendiri soalnya. Malah jualan. Gak lihat dong. Ya, halus banget. Gila. Halus banget. Kita udah bisa di-hire sama Nivea abis ini. Wow, kesebut tuh barusan. Oh iya, gimana? Oh. Kayak. Iya, kalau gue lihat sih sebenarnya kayaknya gue rasa sih nggak lama. Karena apa? Karena shock terapi akan berakhir. Lalu orang akan bebenah. Lalu mau nggak mau imun masyarakat secara umum pun akan mulai ada. Orang mulai adaptasi. Istilahnya kayak corona ini membangkitkan raksasa yang tidur aja sih. Akhirnya kita mulai jaga kesehatan. Orang-orang mulai cuci tangan. Paling nggak pulang mandi. Paling nggak ini. Dan itu akan... jadi gue ngeliat ini seperti musim. One day musim ini akan lewat. Berakhir ya? Musim yang lain juga. Tapi daya tahan kita menghadapi musim fase corona ini akan terbentuk dengan sangat baik menurut gue. Jadi kalau gue lihat sih kayaknya nggak akan panjang banget sih. Gitu. Nggak panjang tuh berapa lama? Kalau gue lihat ya. Berakhirnya kapan kira-kira? Berakhirnya mungkin menjelang akhir tahun sih. Gua rasa semua akan udah lebih panjang ya. Tunggu, gue lupa ini hari apa ya? Ini hari apa ya? Ini bulan apa ya sekarang? Coy, ini masih April, coy. Masih April nih. Kalau begitu sama saja sama kita. Iya, nggak sampai 2-3 bulan lah pasti. Kan ini kan masih fase shock terapi lah. Orang pakai masker aja masih ada yang biasa, masih ada yang enggak, masih ada yang cuci tangan sampai muka-muka semua sekarang. Itu cuci muka dong, bukan cuci tangan. Cuci tangannya di tangan dong. Loh, ya awal meninggal alkohol. Tapi memang berarti ya, kita bisa lihat di sini ya. Berarti orang bilang lama atau sebentar itu punya pemahaman yang berbeda ya. Kalau gue bilangnya bakal lama nih. Di otak gue tuh itu sampai Agustus. Itu lama buat gue. Kalau yang dibilang kan tadi enggak, ini enggak akan lama. Bentar. Kapan sampai Desember. Kalau lu Cak. Kalau gue ya di luar dari prediksi-prediksi yang dilakukan sama pemerintah ataupun juga sama banyak orang gitu ya, tergantung dari tingkat penyebarannya gitu ya. Iman gue adalah besok berakhir. Lu lagi gak ada duit ya? Sama dong. Karena kalau tidak, saya tidak bisa kerja.
Betul. Tapi itu betul sih itu. Kalau besok belum berakhir, ya udah, gue beriman lagi untuk lusa berakhir. Gue akan lakukan itu terus setiap hari. Ini Betul. Ini sih bakal seru untuk dibahas, tapi kayaknya lain kali aja. Betul. Kita lanjutkan lagi. Betul. Ya udah, closing Tin. Ya, Closing Tin. loh, kenapa jadi gue yang Ya, closing? kan lu tadi mau closing, mau kesimpulan. Oh ya, enggak. Sebenarnya kesimpulannya masing-masing yang kayak tadi ini. Basically, kita yang bisa kita lakukan adalah menguatkan organisme-organisme yang paling kecil, yaitu keluarga kita sendiri kalau menurut gua, karena yang itu yang lebih penting betulnya. Yes, setuju gua. Dari situ kalau kita sendiri udah kuat, kita baru bisa untuk seperti ini, kita masing-masing udah kuat, kita menguatkan lagi. Nanti kita bertemu lagi orang lain walaupun online, kita bisa menguatkan, kita bisa terpancar lewat sosial media kita gitu loh. Jadi menurut gua power itu bisa menular kayak gitu loh. Strength power itu menular gitu loh. Kita bisa menularkan kekuatan, bukan power ya, strength kayak gitu loh. Oke. Dan menurut gue itu jauh lebih penting daripada ibadah bareng-bareng. Yes. Gitu. Menurut gue. Ya, gimana? Yang lain apa mau ngomong apa? Kalau gue sih kalau gue belajar dari corona ini paling enggak satu ya yang gue pelajarin adalah bahwa next-nya nih ya setelah ini gue harus kerja di BUMN sih. Hah? Kenapa pelajaran yang lu ambil itu? Hah? Karena kan so far kan apa yang gue lakukan ini adalah pekerjaan jasa ya. Iya, betul. Iya kan. Dimana pada saat wabah ini terjadi, jasa gue tidak begitu diperlukan. Iya, betul. Nah, tapi gimana caranya? Walaupun ada ini lagi, gue tetap dapat income. Oh, betul. Oh iya dong. Ayo kita kerja kantoran. Ya. Makanya gue bentuk agensi. Agensi masih jalan, Cak. Apa? Agensi masih jalan, Cak. Menarik. Masih dong. Nanti kita ngobrol ya, Ian. Iya. Gue setahun deh. Nah, masih jalan terus nih gue. Iya nih. Bisa lah kita lah, ya nggak? Bisa lah. Apa? Kalau gue ya tadi sih bijaksanalah, berhikmatlah, karena iman tanpa bijaksana juga menurut gue percuma juga. Dan di saat-saat kayak gini gue percaya ini waktunya, kesempatannya yang Tuhan berikan juga untuk kita kembali ke awal, kembali ke nol. Jadi kita berbenah diri. Gue juga jadi banyak belajar, kayak gue jarang di rumah, jarang sama keluarga, sama nyokap, sama adik-adik, sama bini gue juga. Sekarang jadi bisa masak loh ini. Iya betul gue, betul. Bisa gue. Nasi goreng mah enak gue bikin. Aglio olio sekarang gue bikin udah enak. Iya. Gue kemarin masak air mateng gue. Yang masak air terus abis itu setengah mateng itu siapa? Gue tanya. Siapa yang masak air jadinya setengah mateng? Hah? Ngesel. Gue juga kalau masak air tuh saking hebatnya gue nggak pernah sampai gosong airnya. Yang gosong kalau masak air gosong tuh yang gosong bukan airnya, pancinya. Gian, gue tanya lo. Waktu lo masak air sampai matang, ada yang teriak cakep nggak? Masak air biar matang, cakep. Jangan ke gereja. Itu aja sih kalau gue. Oke. Ya, gue kayar. Kalau gue belajar ini, kita tuh butuh berhenti supaya cepat sampai. Itu sih yang gue lagi belajar. Jadi penting banget tuh. Gimana tuh? Kita butuh berhenti supaya lebih cepat sampai. Ternyata berhenti itu satu kebutuhan, bukan lagi sebuah. Berhenti itu tujuan. Salah satu tujuan dalam hidup ini adalah berhenti. Pit stop. Sela lah kalau bahasa Mazmur. Mulai dari nol itu penting. Nah, selama ini kita nggak punya sebuah kesadaran akan kepentingan itu. Nah, fenomena ini mengajarkan kita bahwa berhenti itu salah satu cara yang baik untuk kita lebih cepat sampai justru. Ya. Gitu. Pak, paling nggak kan jadi pembahasan ini. Gara-gara berhenti itu. Itu sih. Ya.
Oke. Setuju. Menarik nih. Oke. Jangan. Oh ya. Ya udah kalau gitu. Ada. Ya, menarik ya. Ya, semoga membantu juga Pak Sering-sering update lah teman-teman kita yang di luar supaya tahu sana ya. masih full nih, komplit. Sering-sering update ya. Kalau misalnya kayak gini terus mah bisa sebenarnya ya kita lakukan ini tayang kayak gini terus mah nggak apa-apa lah ya. Bisa. Iya, nggak apa-apa, sering-sering aja. Betul. Bisa banyak lagi yang diajak. Oh iya, tas gua. Iya, bisa banyak. Iya, terus. Yuk. Dah. Nextnya bisa ajakin lagi yang waktu itu kita sempat ajakin jadi bintang tamu gitu. Betul. Betul. Aman. Sering kadang kan Ya, wes. simple juga, nggak perlu terlalu banyak diedit kan ya. Iya, benar. Anda Lo nyetir ya, iya. Ian? Hey. Ya udah kalau gitu udah closing lah. Hah? Lo nyetir ya? Apa? Online di jalan. Lebih parah daripada corona ini. Hikmat 30 kumpulnya bisa. Ya, hikmat 30 kumpulnya. Lo closing buruan. Kok cepetan? Guys, ya. Akhir kata kita mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Bye. Geblek.